Halo, perkenalkan nama saya Brigita Surya Kalista dengan NIM D10412110001. Apa itu integral? Yaitu bentuk penjumlahan kontinu yang terdiri dari anti turunan disebut dengan integral. Merujuk pada buku bertajuk Kamus Matematika, Istilah, Rumus, dan Perhitungan, kata integral sebagai kata benda diartikan sebagai sebuah fungsi. Sedangkan jika dari kata sifat artinya dalam bentuk bilangan bulat. Contoh, sebuah polinomial memiliki koefisien integral. Berarti koefisien polinomial semuanya bilangan bulat. Kata polinomial adalah istilah untuk penjumlahan perkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Di zaman sekarang, umumnya integral disebut kalkulus integral, yang dimana integral juga bisa didefinisikan menjadi dua macam. Pertama, dilihat dari sudut pandang ilmu aljabar, integral yaitu operasi inverse dari operasi turunan. Kemudian, dalam geometri, integral adalah metode untuk mencari luas daerah limit dari jumlah. Selanjutnya, kita masuk ke dalam konsep dasar integral. Suatu fungsi memiliki bentuk umum fx sama dengan 2 kali 3. Setiap fungsi memiliki turunan fungsi fx sama dengan 6 kali 2. Jadi, turunan fungsi fx sama dengan 2 kali 3, yaitu fungsi fx sama dengan 6 kali 2. Berdasarkan contoh ini, maka untuk menentukan fungsi fx dari fx berarti menentukan anti turunan dari fungsi fx. Melihat dari definisinya, yaitu integral adalah operasi inverse atau anti turunan dari diferensial. Bila fungsi fx merupakan fungsi umum dengan sifat f aksen x sama dengan fx, maka fungsi fx merupakan anti turunan atau integral dari f aksen x sama dengan fx. Dalam ilmu matematika, integral bisa dinotasikan sebagai berikut, yaitu integral fx sama dengan fx ditambah c. Karena biasanya anti turunan dari fx dinotasikan dengan integral fx dx atau integral fx terhadap x, bentuk integral fx dx disebut integral tak tentu, dan fx disebut integran. Dari penjelasan ini, maka integral ax n dx sama dengan an ditambah 1xn ditambah 1 ditambah c dengan bilangan rasional dan n tidak sama dengan 1. Kemudian jenis integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan integral tak tentu. Integral tak tentu bisa diartikan sebagai integral yang tidak mempunyai batas. Maksudnya, integral tak tentu adalah sebuah proses untuk menentukan bentuk umum dari turunan dari suatu fungsi yang diberikan. Jika fungsi fx turunan dari fx, maka integral fx dx sama dengan fx ditambah c, maka disebut integral tak tentu, dengan c suatu konstanta sembarang. Rumusnya dapat ditulis integral fx dx sama dengan fx. Integral yaitu lambang integral, operasi inverse atau operasi anti turunan. Fx sama dengan turunan dari fx ditambah c. C merupakan suatu konstanta. Kita masuk ke dalam contoh soal. Oke, dengan rumus integral x pangkat n dx, maka 1 per n ditambah 1, kemudian x pangkat n ditambah 1 ditambah c. N ini merupakan pangkat dari xn tadi. Ini merupakan rumus dasarnya. Kemudian contoh soal nomor 1. Integral x pangkat 5 dx.
Kita masuk ke dalam pengerjaan. Ini kita tulis 1 karena X itu nilainya 1. Jadi 1 per, sesuai rumus, N kita masukkan pangkatnya, yaitu 5, ditambah 1. Terus X 5 ditambah 1. Ini N ditambah 1. Karena N-nya adalah 5, yaitu pangkatnya tadi. Terakhir ditambah C. Menghasilkan, kita tulis lagi 1 per, tadi 5 ditambah 1, hasilnya 6. Kemudian X pangkat 5 ditambah 1, berarti hasilnya 6. Berarti X pangkat 6 ditambah C. Ini adalah hasil dari soal integral tadi. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Pada contoh yang kedua ini, pangkatnya kita ambil dari pecahan. Oke, dengan soal integral X pangkat 3 per 2 dx sama dengan, kita masuk ke dalam pengerjaannya, sama seperti pengerjaannya nomor 1, X ini nilainya 1, jadi kita tulis 1 per N tadi pangkat, berarti 3 per 2, kita masukkan 3 per 2 ditambah 1. Selanjutnya X pangkat N tambah 1 kan, N-nya itu kan pangkat tadi, yaitu 3 per 2, jadi kita masukkan 3 per 2 ditambah 1. Terakhir kita tambahkan C. Oke, selanjutnya kita tulis 1 per, ini kita lakukan penjumlahan pecahan seperti biasa saja, menghasilkan 5 per 2, itu dari 3 per 2 ditambah 1 tadi. X-nya sama juga, 3 per 2 ditambah 1, menghasilkan 5 per 2, jadi X pangkat 5 per 2 ditambah C. Selanjutnya kita bagi 1 bagi 5 per 2. Nah, jika di atasnya ini 1, di bawahnya ini pecahan, kita tinggal balikan saja posisinya. Berarti hasilnya 2 per 5. Lanjut, X pangkat 5 per 2 ditambah C. Ini adalah hasil dari soal nomor 2. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 ini kita ambil dalam bentuk akar, yaitu integral 2 dikali 4 akar X pangkat 3 dx. Kita masuk ke dalam pengerjaan. Nah, jika pada soalnya ini terdapat angka, posisinya dapat kita simpan di depan ataupun di belakang integral. Pada pengerjaan ini, angka 2-nya ditempatkan di depan, itu 2 integral. Jika dalam integral ini terdapat akar, itu terlebih dahulu kita harus ubah atau hilangkan ke dalam bentuk pecahan. Akar ini kita ubah menjadi berpangkat. Maka X pangkat 3 per 4. dx-nya jangan lupa untuk dimasukkan. Selanjutnya kita cari integral X pangkat 3 per 4. Pengerjaannya sama seperti soal nomor 2 yang pangkatnya dalam bentuk pecahan. Kita tulis 2 per, pangkatnya tadi pecahan 3 per 4, kita masukkan 3 per 4 ditambah 1. Kemudian lanjut sesuai rumus, X pangkat N ditambah 1, berarti X pangkat 3 per 4 ditambah 1, kemudian ditambah C. Selanjutnya, tulis 2 per, tadi 3 per 4 ditambah 1, menghasilkan 7 per 4. Selanjutnya, X pangkat, tadi 3 per 4 ditambah 1, sama hasilnya 7 per 4, kita tulis 7 per 4, berarti X pangkat 7 per 4 ditambah C. Kemudian kita bagi 2 dibagi 7 per 4, menghasilkan, nah ini kan 2 per 1, tapi kan tidak ditulis. Jadi kita, yang ini awalnya bagi menjadi kali.
kita balikan posisinya. Jadi 2 dikali 4 menghasilkan 8/7. X pangkat 7/4 ditambah C. Ini adalah hasil dari contoh soal nomor 3. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.